Ini adalah Golden Record, sebuah pelat piringan berwarna emas yang dibawa oleh wahana antariksa Voyager ketika misinya diluncurkan keluar angkasa 50 tahun yang lalu. Piringan ini berisi beberapa informasi. Pertama yang pasti adalah informasi suara berupa salam dari manusia dalam berbagai bahasa. Hello from the children of planet Earth. Selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Kay Pachamatna, Pitapas, Maitapas, Rimapayast, Runasimit. Tapi selain suara, piringan ini juga sebenarnya berisi data-data gambar dan foto-foto yang ada di bumi. Tapi sebelum gambarnya bisa dilihat, alien yang mendapat Golden Record ini, dia harus bisa mengubah data audionya yang seperti ini menjadi gambar yang bisa dilihat. Yang tutorial cara membacanya ada di sampul Golden Record ini. Jadi agar aliennya bisa membaca datanya, mereka harus bisa memecahkan kode-kode yang ada di sampul Golden Record ini. Yang di sini bisa kalian lihat, gambarnya benar-benar sangat abstrak. Nah, kalau mungkin teman-teman alien yang nonton video ini agak kesulitan untuk memecahkan kode yang ada di Golden Record ini, di video kali ini aku akan memberi tutorialnya, teman-teman. Inilah cara untuk memecahkan kode di Golden Record. Sebagai konteks, ketika misi Voyager diluncurkan tahun 1977, tim ilmuwannya berinisiatif agar wahana Voyager ini juga membawa sebuah pesan. Jika saja misalnya wahana yang bergerak sangat jauh ini mungkin nantinya ditemukan oleh peradaban cerdas lain di luar angkasa sana suatu saat nanti. Tapi tentu saja di sini yang perlu ditekankan, cara untuk menyampaikan pesan di dalam Golden Record ini itu berbeda jauh dari apa yang kita lakukan ya teman-teman, dari apa yang dilakukan oleh manusia dalam berkomunikasi. Alasannya jelas, karena bahasa manusia kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun yang ada di bumi, kemungkinan besarnya tidak bisa dipahami oleh alien. Jadi kita butuh bahasa yang lebih universal agar bisa dipahami oleh alien di luar sana. Dari sini, solusi yang ditawarkan oleh ilmuwan NASA yaitu adalah dengan menggunakan bahasa sains dan matematika yang dikemas sedemikian rupa sehingga jadilah simbol-simbol khusus dalam sampul Golden Record ini. Yang aku pegang di sini, ini adalah bagian sampul dari Golden Record-nya ya teman-teman. Ya tentu saja ini replika, bukan yang asli. Dan selain sampul ini, tentu saja Golden Record itu ada piringannya sendiri. Yang dia sistemnya seperti piringan vinyl untuk musik itu ya. Yang ketika diputar akan mengeluarkan suara. Adapun untuk sampul ini, dia sifatnya adalah sebagai bentuk tutorial, yaitu tutorial bagaimana cara membaca informasi yang ada di dalam piringannya. Kalau saja alien nggak bisa memahami informasi yang ada di sini, ya informasinya nggak akan kebaca. Makanya penting bagi alien untuk bisa memecahkan tutorial yang ada di sini. Simbol-simbol yang ada di sampul ini sebenarnya terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu ada di sini, 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 dan sini. Dan kunci utama untuk membaca informasi yang ada di sampul ini adalah yang berada di bagian kanan bawah ini. Bagian ini menggambarkan atom hidrogen, yang mana hidrogen sendiri adalah unsur paling melimpah di alam semesta, sehingga kemungkinannya alien juga akan mengetahui informasi tentang atom hidrogen. Lebih spesifik lagi, ini adalah diagram hyperfine transition, yaitu kondisi ketika elektron dalam atom hidrogen berubah arah spin atau putarannya dan melepaskan energi. Energi yang dilepaskan dalam fenomena hyperfine transition ini nilainya selalu konsisten, yaitu dilepas sebagai sebuah gelombang dengan frekuensi 1420 MHz. Dari nilai frekuensi ini, kita bisa mendapatkan nilai waktu dengan cara mengkonversinya jadi periode seperti ini. Periode nilainya adalah 1 per frekuensi. Hasilnya, kita akan mendapatkan nilai 0,7042 nanosecond. Nah, nilai 0,7042 nanosecond ini dianggap sebagai satuan 1 detiknya. Di sini juga ada simbol 1 ya, yang mewakili kalau ini adalah satuannya. Yang harapannya, alien dengan peradaban yang cukup cerdas akan bisa memahami ini dengan baik. Karena tanpa tahu periode ini, maka semua pesan yang ada di Golden Record ini akan keliru datanya.
Kemudian selain standar waktu universal ini, informasi di dalam Golden Record juga disampaikan dalam sistem angka biner. Jadi di sini bisa kita perhatikan ada banyak garis yang vertikal, ada yang horizontal, di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini juga. Yang mana garis vertikal dan garis horizontal ini mewakili sistem angka biner. Jadi angka biner adalah sistem angka yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1 ya. Yang mana ini juga adalah sistem angka yang juga dipakai di komputer yang berbeda dengan sistem angka normal 0 sampai 9 yang kita pakai. Garis vertikal mewakili angka 1, kemudian garis horizontal mewakili angka 0. Sebagai perbandingan, ini adalah konversi angka basis 10, angka normal yang kita pakai, dan dibandingkan dengan angka biner. Angka 0 di desimal ditulis 0 di biner. Angka 1, ya 1 di biner. Lalu untuk angka 2, karena di biner udah habis ya angkanya, maka kemudian dia pakai angka yang mengulang. Di sini ditulis 10. Angka 3 ditulis 11, angka 4 100, dan seterusnya. Atau secara matematis, kalian bisa mengkonversi angka biner ke angka basis 10 dengan formula seperti ini. Jadi setiap angkanya dikali 2 pangkat X, di mana X adalah urutan posisi angkanya. Setelah mengetahui dua kunci tadi, yaitu kunci waktu standar dan sistem angka biner, maka selanjutnya kita tinggal melakukan perhitungan-perhitungan saja. Sekarang kita lanjut ke bagian yang ada di sisi atas kiri ini, teman-teman. Bagian yang melingkar ini memberikan informasi ke kalian kalau cara membaca datanya adalah dengan cara diputar, seperti yang ada di vinil itu ya, yang mana di sini kita bisa melihat ada banyak garis vertikal dan horizontal. Ini adalah kode biner yang kalau kita tulis di sini adalah 10011000011001000 dan seterusnya. Angka binernya ini yang kalau dikonversi ke angka desimal kita mendapatkan angka ini. Angka ini kemudian kita kalikan dengan satuan angka universal tadi. Dari sini kita akan mendapatkan angka 3,6 detik, teman-teman. Angka ini menunjukkan kalau waktu untuk satu putaran dari piringan ini yang tepat adalah di 3,6 detik. Kemudian di bagian bawahnya juga ada kode biner 100001011 dan seterusnya. Yang kalau kita konversi ke angka desimal, kita dapat angka ini. Dan ketika kita kalikan dengan angka satuan universalnya, kita dapat angka di 3230 detik. Atau kalau ini kita ubah ke dalam menit, kita dapat angka 53,8 menit. Yang angka ini menunjukkan arti bahwa durasi pemutaran dari piringan ini adalah di 53,8 menit untuk setiap sisinya. Dan karena Golden Record sendiri ada dua sisi, berarti totalnya hampir 2 jam total rekaman yang ada di dalamnya. Setelah kalian sudah mendapatkan informasi bagaimana cara untuk membaca data di piringan ini, selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling krusialnya. Ini adalah bagian yang ditunjukkan di sisi kanan atas ini sampai agak bawah ini. Yang bagian ini menunjukkan bagaimana caranya untuk mengubah data suara menjadi data gambar. Pertama, untuk gambar yang paling atas, ini adalah simbol untuk bentuk gelombang dari suaranya. Jadi dimulai dari bentuk zigzag teratur, yang ini jadi semacam tanda kalau setelah ini nanti akan ada data gambar yang bisa diambil. Setelah itu, di sini ada garis zigzag yang punya pola khusus. Dan inilah data gambar yang sebenarnya. Di sini bisa kita lihat ada tanda 1, 1, 0, artinya 2, 1, 1, 3. Jadi ini 1, 2, 3. Yang maksudnya adalah aliennya diminta untuk menerjemahkan setiap datanya satu persatu. Dan untuk setiap datanya, durasinya dituliskan dalam kode biner di bawahnya. Yang kalau kita konversi ke angka desimal lalu kita kali dengan angka satuannya, kita akan mendapatkan 8,3 milisecond. Nah, ini adalah durasi dari setiap satu datanya. Kemudian di bagian bawahnya, ini menunjukkan bagaimana datanya nanti akan disusun. Jadi dari data rumput-rumput ini, kemudian nanti dia akan diubah menjadi sebuah data. Jadi dia nanti akan dikonversi jadi data gelap terang gitu ya, teman-teman. Yang kemudian dari data ini diberi petunjuk untuk kemudian disusun seperti ini.
Di sini angkanya menunjukkan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai di sini adalah 512. Yang artinya untuk setiap gambar dia terdiri dari 512 kolom data. Dan ketika 3 tahap ini sudah berhasil dilakukan, di sini ditunjukkan kalau gambar pertama yang didapatkan adalah sebuah lingkaran. Yang lingkaran ini juga berfungsi sebagai sebuah alat kalibrasi. Maksudnya, kalau misalkan gambar yang dihasilkan itu bukan lingkaran sempurna, agak meleot dikit gitu ya, agak lonjong, berarti cara baca datanya masih keliru. Makanya harus disesuaikan sehingga gambar pertama akan terkonversi menjadi sebuah lingkaran sempurna. Nah, di sini aku udah bikin sebuah program sederhana yang mengimplementasikan tutorial yang diberikan, dan hasilnya kita akan mendapatkan seperti ini, teman-teman. Oke, data suaranya dibaca, dan kita mendapatkan hasil sebuah lingkaran, teman-teman. Yang artinya datanya sudah berhasil dibaca dengan benar. Selanjutnya, oke. Oh wait, stop di sini dulu. Gambar yang ada di foto ini ternyata mirip dengan yang ada di Golden Record ya, teman-teman, yang ada di bagian kiri bawah, karena memang nanti ada hubungannya. Termasuk ada hubungannya dengan galaksi, gambar galaksi yang ada di sini. Kita lihat lagi next-nya. Dan seterusnya, ini programnya udah otomatis ngedecode semua data gambar yang ada di sini. Dan total gambarnya dari semuanya adalah sebanyak 176 gambar, teman-teman. Dengan 156-nya ini adalah gambar hitam putih dan 20-nya adalah gambar yang berwarna. Di awal-awal sih di sini foto-foto bumi ya, teman-teman. Oke. Setelah foto-foto bumi, kemudian di sini ada tentang apa ini? Unsur-unsur. Ini adalah unsur-unsur yang banyak ada di bumi. Kemudian ini adalah sistem DNA kalau nggak salah. Dan selanjutnya ini adalah bagian organ-organ. Ini manusia, terus ini banyak manusia. Selanjutnya pemandangan-pemandangan. Oh, ini yang foto penari Indonesia ya. Nah, datanya juga ada di sini dan seterusnya. Kalau dipikir-pikir, ini tuh sebenarnya ngeri juga loh, teman-teman. Maksudnya gini, kalau kalian ngedengerin suaranya, ini bener-bener kayak suara random yang nggak ada artinya. Tapi ternyata kalau diartikan dengan metode yang tepat, ternyata suara acak ini bisa menghasilkan gambar. Dari sini aku malah jadi mikir, jangan-jangan sebenarnya kehidupan cerdas lain di luar bumi sebenarnya juga udah sering ngirim sinyal informasi ke bumi, tapi kita yang ada di bumi nggak bisa memecahkan datanya. Nah loh. Ya kayak di sini tadi, ini kalau kita nggak tahu cara memecahkannya, ini hanya data suara acak aja. Padahal kalau kita tahu bagaimana cara membacanya, ternyata isinya adalah sebuah informasi gambar. Dan di sini bisa kita lihat juga ada beberapa gambar yang dia berwarna ya, teman-teman. Nah, untuk gambar yang berwarna, di sini sebenarnya dia terdiri dari 3 data gambar ya, teman-teman. Yaitu, pertama adalah data yang untuk warna merah, kemudian data untuk warna hijau. Nah, kemudian yang terakhir, data warna biru, yang kombinasi RGB-nya ini akan menghasilkan foto berwarna ini. Dan yang terakhir, kita membaca data yang ada di bagian kiri bawah ini, teman-teman. Kita masih punya satu informasi lagi di sini. Sederhananya, simbol di kiri bawah ini adalah simbol untuk peta pulsar atau lokasi dari 14 bintang neuron relatif terhadap posisi bumi untuk menunjukkan di manakah lokasi dari bumi. Kita juga bisa melihat ya tadi dari hasil decodingnya. Di gambar kedua ini, nah, ini adalah informasi pelengkapnya. Jadi di sini udah dikasih info kalau
bagian diagram ini ada kaitannya dengan galaksi yang secara nggak langsung ini maksudnya adalah menunjukkan di manakah lokasi bumi. Nah, kalau diperhatikan, dalam gambar ini ada satu garis yang relatif lebih panjang dibanding garis-garis lainnya. Selain itu, di sini juga ada kode binernya dalam setiap garis, kecuali pada garis terpanjang tadi. Untuk garis terpanjangnya sendiri, itu dimaksudkan sebagai jarak relatif dari pusat galaksi menuju bumi. Sementara untuk kode-kode binernya, ini memberikan informasi periode dari kedipan bintang-bintang neutron yang ada di sekitarnya ini, teman-teman. Tapi sebenarnya untuk bagian peta bintang ini, tim perancang Golden Record sebenarnya mereka nggak yakin. Maksudnya gini, agar alien bisa menerjemahkan gambar ini ke lokasi bumi, artinya mereka harus sudah punya katalog pulsarnya dulu, baru mereka bisa mencocokkan datanya dan menemukan lokasi bumi. Belum lagi, di sini juga posisinya ini bukan dalam 2 dimensi ya teman-teman, tapi dalam 3 dimensi. Jadi harus dikira-kira bentuknya kayak gimana. Ya, ini sekilas kayak yang ada di film Project Hail Mary ya, teman-teman. Jadi dalam film Project Hail Mary, ketika Grace mencoba memahami benda yang diberikan Rocky untuk pertama kalinya, dia awalnya nggak paham apa maksudnya. Tapi setelah dipahami lebih jauh, ternyata ini adalah sebuah peta bintang yang menunjukkan lokasi dari rumahnya Rocky. Jadi begitulah teman-teman untuk tutorial cara membaca informasi yang ada di Golden Record ini teman-teman. Kalau mungkin dirasa bermanfaat silahkan bisa share ke teman-teman alien kalian. Tapi ya nggak tahu ya teman-teman. Meskipun memang belum tentu Golden Record ini akan diterima oleh alien ataupun dipahami oleh alien, setidaknya kita manusia sudah pernah mencoba untuk berani menyampaikan informasi dan menyapa mereka.